Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang array 3 dimensi. Konsepnya hampir sama dengan array 2 dimensi, yaitu sekarang 3 dimensi. Untuk yang sebelumnya, yang 2 dimensi itu adalah memiliki kolom dan baris saja gitu ya. Kalau 3 dimensi itu ketambahan lapisan, jadi lebih banyak lapisan. Ini yang misal ini lapisan pertama, kemudian ini adalah lapisan kedua, dan ini lapisan ketiga, seperti itu. Jadi dalam contoh ini array 3 dimensi ini adalah ada 3 lapisan, kemudian ada 4 baris dan ada 5 kolom, seperti itu. Gambarannya adalah seperti ini. Ini adalah lapisan pertama, kemudian ini lapisan kedua dan lapisan ketiga, atau digambarkan seperti balok ini juga sama. Jadi ini yang lapisan pertama, ini yang lapisan yang tengah ini adalah lapisan kedua, dan yang paling belakang lapisan ketiga, seperti itu. Kemudian cara membuatnya, kita buat deklarasinya dulu. Deklarasi array 3 dimensi hampir sama dengan 2 dimensi. Yang pertama adalah modifier atau aksesnya, kemudian tipe datanya, dan kemudian diberi 3 kurung siku. Kemudian nama array sama dengan new tipe data, kurung siku tebal dan kurung tutup, kemudian kurung buka siku baris dan kurung siku kolom. Contohnya adalah seperti ini: private integer 3 kurung siku, kemudian array 3 dimensi sama dengan new integer tebal baris kolom, seperti itu. Atau bisa dibalik seperti ini, yang bawahnya private integer array 3 dimensi, kemudian 3 kurung siku ditaruh di setelah nama array sama dengan new integer tebal baris kolom, seperti itu. Kemudian cara mengakses array 3 dimensi hampir sama sebenarnya dengan array 2 dimensi, kurang lebih sama sih, cuma ketambahan saja. Jadi pertama for, kemudian integer tebal sama dengan 0, tebal kurang dari nama array dot length tebal, seperti itu. Jadi ini adalah perlakuan untuk setiap elemen array. Yang pertama ini adalah untuk tebal, yang kedua adalah untuk baris, dan yang ketiga adalah untuk kolom, seperti itu. Maaf, ini ada salah harusnya. Harusnya ini nama array kemudian kurung siku 0, kemudian yang ketiga ini adalah harusnya nama array kurung siku 0, kemudian kurung siku lagi 0. Jadi yang kedua ini nolnya 1, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang ketiga nolnya 2. Jadi di sini saya sudah menyiapkan arraynya. Yang pertama integer tebal sama dengan 3, kemudian integer baris sama dengan 4, dan integer kolom sama dengan 5. Kemudian integer 3 kurung siku array 3 dimensi sama dengan new integer tebal baris kolom, seperti itu. Ini nggak usah juga, nggak apa-apa, hapus saja. Kemudian ini untuk yang tebal, for integer i sama dengan 0 i array 3 dimensi dot length, seperti itu. Kemudian ini adalah inisiasinya, integer angka sama dengan 1. Kemudian kita tampilkan gitu ya, system.out.println tebal lapisan sama dengan 1. Kemudian untuk yang baris, for integer j sama dengan 0, j kurang dari array 3 dimensi, kurung siku 0 dot length, seperti itu, j plus plus. Kemudian yang ketiga adalah untuk kolom. Caranya adalah for integer k sama dengan 0, kemudian k kurang dari array 3 dimensi, kemudian kurung siku 0 tutup, kemudian kurung siku lagi 0 dot length, titik koma k plus plus.
Kemudian kita ketikkan di sini array 3 dimensi IJK seperti itu, kemudian sama dengan angka plus. Kemudian kita tampilkan yang pertama ini system.out.print ya. Karena nanti sistemnya itu system.out. Kemudian system.out.print ini untuk menampilkan yang di sini, yaitu untuk kolom, yang kemudian yang ini untuk menampilkan untuk yang baris. Kemudian kita coba jalankan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Yang pertama ini adalah lapisan pertama, kemudian ini lapisan kedua, dan ini lapisan ketiga. Dan sama seperti sebelumnya, ini bisa dihapus saja lebih cepat. Misal di sini diisi, misal di sini 3, kemudian barisnya ada 4 dan kolomnya ada 5. Seperti itu. Coba kita jalankan. Ya, dan hasilnya sama. Ini untuk lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan ketiga. Jadi seperti itulah array 3 dimensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.